Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda dimanapun berada. Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa di Tribun Bastory edisi Rabu 19 November 2025. Tribuner, seperti biasa di Tribun Bastory kami selalu membahas topik-topik menarik dengan narasumber-narasumber yang juga menarik tentunya. Dan di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas topik dengan tema optimalkan aplikasi mobile JKN untuk layanan di fasilitas kesehatan. Jadi Tribuners, hari ini kita akan sedikit mengedukasi para peserta JKN, mungkin kalian juga yang sementara menonton ya. Apa sih kemudahan-kemudahan yang akan kalian dapatkan jika kalian mengunduh aplikasi mobile JKN? Nah, untuk membahasnya, Tribuners sudah hadir di studio tribunambon.com, tepatnya di Jalan Insinyur M. Putuhenda, Desa Rumah 3, Kecamatan Tolok Ambon. Sudah hadir di samping kanan saya ada Ibu Sri Wahyuni selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Ambon. Langsung saja Tribuners kita sapa. Halo Ibu Sri, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Hari ini Ibu Sri akan menemani saya untuk mengedukasi Tribuners di rumah. Dan mungkin sebelum kita membahasnya lebih dalam, Ibu saya mau mengingatkan dulu kepada Tribuners yang mungkin punya pertanyaan seputar tema, silakan aja ditulis di kolom komentar karena obrolan kami disiarkan secara langsung di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Jadi yang mungkin juga ingin memberikan keluhan-keluhan atau yang masih bingung gitu, gimana sih cara mengakses fitur-fitur yang ada di aplikasi mobile JKN. Nah Bu, sebelum kita membahas lebih jauh nih, mungkin kita mau lebih mengenal dulu apa sih itu aplikasi mobile JKN. Mungkin juga ada yang belum mengunduh ya di HP mereka yang masih manual ya. Silakan Ibu, mungkin bisa dijelaskan dulu. Baik, baik Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi BPJS Kesehatan itu memiliki aplikasi namanya Mobile JKN. Jadi bisa di-download di App Store atau di HP Android itu ya, bisa di-download ya Play Store. Itu bisa aplikasi Mobile JKN yang berwarna biru ya, berwarna biru. Nah, manfaatnya sangat banyak. Jadi menu-menunya itu sangat banyak. Nah, terutama mungkin manfaat yang pertama adalah kartu KIS kita ya, kartu BPJS Kesehatan kita itu ada di aplikasi Mobile JKN. Jadi ini memudahkan kita pada saat kita mau mengakses layanan ataupun pada tidak perlu repot-repot membawa kartu BPJS Kesehatan kita. Dan juga dalam saking banyaknya menunya itu banyak sekali manfaatnya hanya di dalam genggaman kita. Jadi tidak perlu repot-repot harus ada sediakan di dompet kartunya atau apa, di handphone kita itu bisa. Nah, mungkin yang paling familiar yang kita tahu terkait Mobile JKN itu ambil antrian ke rumah sakit atau ke puskesmas, itu yang paling sering ya. Tapi nanti mungkin sesi berikutnya nanti kita bahas satu persatu menu-menu apa yang bisa kita manfaatkan, karena menunya itu bukan cuman kartu KIS saja atau ambil antrian saja di aplikasi tersebut. Banyak sekali ya, betul. Jadi kami berharap Bapak Ibu, teman-teman semuanya, baik anak-anak, remaja atau orang dewasa tentunya wajib memiliki aplikasi Mobile JKN tersebut. Jadi sangat mudah mendownload dan juga meregistrasinya. Yang penting ada data atau wifi bisa langsung di-download. Betul. Oke. Dan ini tadi ya Bu, untuk mempermudah karena juga ada kasus yang kartu BPJS-nya hilang gitu. Jadi pada panik, ternyata nggak perlu ada kartunya juga bisa diakses di aplikasinya sendiri. Nah, untuk tujuan utama dari penggunaan aplikasi mobile JKN sendiri apa Bu? Jadi manfaat utamanya yang tadi saya sampaikan bahwa pertama sebagai peserta JKN ya, sebagai peserta BPJS Kesehatan itu kita wajib punya kartunya dong, harus punya identitas bahwa kita adalah peserta JKN. Walaupun pada saat mengakses layanan itu bisa menggunakan KTP ya, bisa pakai NIK, tetapi untuk memastikan bahwa kartu kita aktif atau tidak, sebaiknya punya aplikasi Mobile JKN ya, karena tidak perlu repot-repot bertanya kemana-mana kartu saya aktif atau tidak. Bisa langsung dicek cukup sendiri, dilihat saja di aplikasinya dan itu sudah
kelihatan kartu kita bahwa oh iya ini memang kartunya aktif. Nah, di saat tidak diminta-minta pada saat kita sakit, kita tidak perlu lagi repot kartu tersebut ada di mana, KTP kita ada di mana. Nah, itu kan ada di handphone kita semuanya. Jadi kita bisa mengakses, menunjukkan saja kartu digitalnya ke layanan kesehatan. Jadi dimanapun kita berada. Nah, lewat aplikasi Mobile JKN pun saat kita bingung, di mana ya, misalnya kita ada di posisi di daerah di luar tempat tinggal kita, kita sakit. Nah, dari aplikasi Mobile JKN itu kita bisa tahu lokasi vaskes, puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat itu di mana lewat Mobile JKN. Jadi dia punya maps gitu. Dia punya maps. Oh iya, jadi pada saat kita posisi sekarang di sekitar saya itu ada FKTP mana, ke rumah sakit mana. Kan biasanya masyarakat itu masih menghubungi BPJS. Saya tinggal di sini, saya harus kemana gini. Nah, itu bisa diakses lewat Mobile JKN, itu sangat mudah kayak gitu. Apalagi untuk orang yang malu-malu bertanya, Iya, itu betul. mempermudah banget. Betul. Oke, nah untuk fitur-fiturnya sendiri Bu pada aplikasi Mobile JKN yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan tuh ada apa aja? Ya, pertama mungkin kartu tadi ya, kartu KIS kita itu sekeluarga itu ada di dalam handphone kita. Nah, itu satu handphone pun mungkin saya bisa informasikan bisa ada 3 akun, jadi 3 kakak ya. Jadi mungkin orang tua kita dengan akun yang berbeda dengan keluarga kita itu bisa di dalam satu handphone. Tinggal log out Iya, aja log out ya. masuk lagi. Nah, itu maksimal 3 kartu keluarga itu bisa di dalam satu handphone. Nah, kemudian manfaat keduanya itu ambil antrian ya, ini yang paling mungkin sudah sangat familiar kita di Maluku. Iya, kalau dibilangnya harus ambil antrian pasti pikirannya semua ke handphone, antrian online pasti handphonenya. Nah, itu yang kedua ya. Jadi antrian menggunakan Mobile JKN ini sangat mudah karena dengan kita ambil antrian itu sudah pasti kita akan dilayani karena nomor antrian kita tuh sudah tercatat di vaskes manapun. Iya, sudah otomatis. Oh, atas nama Ibu Sri ini sudah sebentar akan berkunjung ke vaskes kita. Itu sudah kelihatan karena sistemnya online. Kemudian menu berikutnya itu terkait dengan info riwayat pelayanan. Jadi kalau misalnya kita tuh pernah berobat dimanapun, itu ada di Mobile JKN kita. Sakit apa, itu di rumah sakit mana, di puskesmas mana, itu kelihatan riwayatnya. Kemudian kita juga bisa dari info riwayat pelayanan itu kita bisa mengisi kesan ya, kesan pesan. Jadi kita ada 6 pertanyaan ini terhadap vaskes untuk melihat kita puas atau enggak dengan layanan mereka. Itu kita isi, nanti ada ratingnya kayak kita belanja di Shopee itu ada rating bintang berapa kayak gitu. Nah, itu memudahkan, sangat penting sebenarnya untuk rumah sakit maupun FKTP. Nah, kita bisa lihat. Jadi kita kalau misalnya lihat handphone kita misalnya lihat rumah sakit Lemena, ratingnya 4, oh kayaknya bagus ini. Saya kayaknya bagus berobat di sini. Kalau ratingnya 2 kan kita pasti tidak memilih rumah sakit itu. Nah, seperti itu kayak belanja di Shopee juga. Jadi kita bisa lihat rating. Terus kita bisa menyampaikan pujian ke vaskes atau juga keluhan. Di Mobile JKN itu langsung kelihatan oleh seluruh baik BPJS Kesehatan, peserta itu bisa melihat keluhan-keluhan yang masuk. Oke, jadi bisa menjadi evaluasi juga untuk fasilitas kesehatannya sendiri. Nah, vaskesnya itu menggunakan itu sebagai untuk perbaikan, untuk introspeksi mereka. Misal ruang tunggunya panas, dia sudah tahu, oh iya ada yang mengeluh tanggal sekian, nah itu ruangan dokter terlambat datang, ruangan panas kayak gitu-gitu. Jadi pelayanan petugas mungkin kurang maksimal, mukanya terlalu jutek, biasanya di bagian administrasi tuh. Nah, itu yang paling sering. Saat ini kita itu masih jadi PR ya. Keramahan petugas itu masih jadi PR dan itu masih banyak masuk di aplikasi Mobile JKN. Kemudian menu yang lain yaitu aplikasi tempat tidur. Jadi ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Jadi kalau kita mau ke rumah sakit, kita bisa tahu kelas saya ini kelas 1 kosongnya di rumah sakit mana itu, di mana rumah sakit mana saja. Itu bisa kelihatan. Jadi misal kita mau ke rumah sakit Haulusi misalnya. Rumah sakit Haulusi ternyata kosong penuh kelas 1. Jadi kita tidak perlu ke rumah sakit Haulusi karena nanti ujung-ujungnya kita ditolak di sana karena penuh. Jadi kita memilih yang tersedia saja. Nah, kemudian tadi menu yang lainnya itu tindakan medis operasi ya.
itu bisa melihat bahwa jadwal operasi itu di rumah sakit tersebut itu padat atau enggak. Jadi kita bisa tahu kalau kita ada jadwal diberikan dokter bahwa kita nanti akan dioperasi tanggal sekian gitu, kita bisa pantau lewat aplikasi tersebut, mobile JKN. Jadi semua di genggaman ya. Kemudian yang lainnya, iya betul. Okay. Yang lainnya menu itu yang tadi saya bilang ada maps-nya ya, kita bisa tahu posisi vaskes kita itu di mana saja yang terdekat dengan lokasi kita. Jadi banyak sekali menunya yang mungkin teman-teman belum tahu ya memanfaatkan itu. Jadi memang harapannya teman-teman itu semua menggunakan aplikasi mobile JKN ini. Saya rasa sudah hampir berapa persen ya, sudah 80% kita semua sudah punya handphone mungkin. Satu keluarga. Nggak mungkin banget betul, nggak punya handphone. Iya. Di dalamnya juga itu ada menu screening riwayat kesehatan. Nah, screening riwayat kesehatan penting, Bapak Ibu, terutama teman-teman ya yang 15 tahun ke atas. Nah, itu bisa tahu kita itu berpotensi penyakit hipertensi kah, diabetes mellitus, ginjal, jantung, itu lewat kita screening diri kita. Oh iya, kita isi semua pertanyaannya, nanti ada jawabannya. Oh, berpotensi hipertensi. Kayak gitu. Nah, kalau kita sudah tahu, oh kita berpotensi hipertensi, itu bisa kita jadikan untuk ke dokter. Dok, ini saya isi screening, potensinya seperti ini. Jadi apakah dipastikan ya, langsung betul. ya sama dokter. Dan memang saya ada pusing, apakah memang betul. Jadi itu nanti dokternya bisa lebih tepat dalam menangani. Kayak gitu. Mungkin itu sebagian besar menunya. Oke, banyak sekali ya Tribuners, dan memang ini sangat memudahkan para peserta JKN biar nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu buang-buang ongkos kalau tempat tinggalnya jauh dari fasilitas kesehatan terdekat. Oke, nah Ibu, lalu bagaimana, ini yang paling basic tadi kita ngomong soal proses pengambilan antrian melalui aplikasi mobile JKN, Bu. Dan yang menu yang paling terkenal ini sepertinya aplikasi untuk mengambil antrian ya. Jadi teman-teman memang harapan kami teman-teman semuanya mengambil antrian sebelum ke rumah sakit maupun ke puskesmas atau dokternya ya, itu menggunakan antrian karena itu sudah memastikan bahwa ada kepastian layanan. Jadi kita sudah tahu dari misalnya kita orang kantoran atau lagi bekerja terus kita tidak bisa langsung ke vaskes, ke rumah sakit atau puskesmas. Nah, di handphone kita itu kita bisa memantau. Kita nanti diminta datang jam 10 misalnya. Jadi jangan pagi-pagi jam 6 atau jam 7 sudah ke rumah sakit, jangan. Jadi tidak perlu subuh-subuh. Jadi cukup lihat handphone kita. Oh iya, sementara kita diminta datang jam 10. Oh, kita diminta jam 12 misalnya. Jadi nanti 1 jam sebelumnya atau 30 menit sebelumnya kita sudah harus ada di rumah sakit tersebut. Nah, itu terus ada kepastian layanan. Dalam hal ini di rumah sakit itu kan setiap dokter itu ada misalnya dia hanya 2 jam melayani. Jadi dia hanya bisa melayani misalnya 50 pasien. Nah, kalau pakai antrian online kita masuk di dalam 50 itu. Nah, kalau terus kalau misalnya kita ambil antrian lagi terus dia di mobile JKN itu tertulis antrian penuh. Otomatis kan kita harus memilih jadwal yang lain. Nah, enggak perlu repot-repot ke rumah sakit. Misalnya kita ke rumah sakit terus, oh jadwalnya penuh Bu, ya, itu kan habis waktu kita. Cukup di handphone saja kita bisa pilih jadwal yang lain untuk berobat. Nah, seperti itu. Kalau antrian online ya, jadi kalau di Maluku sendiri itu sudah 80-an persen, 60 sampai 80% itu menggunakan antrian online. Masyarakat kita tuh sudah teredukasi, sudah sadar bahwa apa sih pentingnya menggunakan antrian online itu. Jadi mereka tidak perlu repot-repot antri sampai urutan 100. Nanti kalau urutan 100 saya datangnya jam 1, jadi nanti jam 12 baru saya ada di sana kan. Nah, jadi kita bisa beraktivitas seperti biasa di kantor. Nah, kalau dulu kan kalau kita sakit ringan saja harus cuti 1 hari. Padahal sebenarnya kan tidak mesti seperti itu. Dari kantor kita lihat, oh ya sebentar saya kontrolnya jam sekian, baru saya menuju ke sana, tidak perlu cuti sampai 1 hari full. Yang penting jangan terlambat ya. Iya, yang penting jangan terlambat. Betul. Oke, nah dan caranya itu mudah banget ya Bu, tinggal buka aplikasinya. Iya, betul. Langsung bisa kelihatan tuh udah muncul yang paling gede. Betul, ada antrian online. Iya, betul. Dan setelah mengambil nomor antrian tinggal langsung ke fasilitas tingkat pertama ya Bu ya untuk kunjungannya. Dan nanti akan langsung muncul semua.
nama kita, kemudian fasilitas tingkat pertama yang Iya. terdekat, kemudian polinya, hari dan juga tanggal kita mendaftar, Betul. semuanya udah ada ya Bu Sudah ya, ada, dan betul. benar-benar sangat mudah. Nah Iya. Bu, ini kita mungkin udah agak jauh, tapi di awal tadi mungkin pas download. Nah, apa aja persyaratannya untuk bisa masuk ke aplikasi mobile JKN ini? Oh, baik. Jadi biasanya kan yang terkendala nih karena mungkin saya infokan dulu. Jadi di rumah sakit maupun FKTP ya, seperti puskesmas, dokter keluarga kita itu, atau klinik-klinik itu yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan juga menyediakan WiFi. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir pada saat nanti datang ke Vaskes, kita belum memiliki aplikasi mobile JKN, mereka akan bantu. Mereka akan bantu mendownloadkan dan meregistrasikan. Yang kita butuhkan hanya NIK, email kan ada di handphonenya. Kita ada dengan nomor handphone kita. Cuman 3 itu. Jadi NIK, kemudian email dengan nomor handphone kita. Nah, jika kita kesulitan ya, misalnya emailnya sudah kepake, mungkin kan kita sering ganti-ganti nomor handphone ya. Nah, itu akan dibantu oleh pegawai BPJS Kesehatan. Jadi kita ada grup ya, kita ada grup WhatsApp, itu isinya memang untuk membantu registrasi peserta. Jadi sudah tidak perlu lagi berpikir, saya tidak punya data, tidak punya pulsa. Nah, itu sudah difasilitasi oleh Vaskes kita, baik rumah sakit maupun puskesmas ya. Nah, kemudian kalau terkendala ada grup WA kami. Nah, nanti Vaskes itu akan me-WA kami. Oh, ini kami kesulitan ini. Oh iya, nanti kami akan kirimkan registrasinya. Jadi langsung terregistrasi. Cuman itu saja. Ya, sangat mudah ya, dan sangat mudah. Tinggal ada NIK, nomor WhatsApp, iya, nomor handphone dan juga kita. email. Iya, dan nanti palingan ini pembuatan password ya Bu, iya, untuk bisa login. Betul. Dan mungkin kalau mau log out, nanti Iya. login lagi dibutuhkan password. Betul. Oke, nah Bu, apa sih keuntungan bagi peserta jika melakukan pengambilan antrean melalui aplikasi mobile JKN? Perbedaannya apa dibanding mengambil antrean manual di Vaskes? Ya, betul. Kalau tadi kan terkait dengan antrean online sudah saya sampaikan bahwa itu akan mempercepat layanan kita dan kepastian layanan kita untuk dilayani di Vaskes. Nah, kalau kita tidak menggunakan antrian online, datang langsung nih manual. Nah, itu kan kita harus datang pagi-pagi. Datang pagi-pagi karena ketakutan kita bakal nomor antrian 100 atau 200. Apalagi kalau rumah sakit besar ya. Itu pasti kita antriannya lumayan panjang. Tetapi kalaupun kita datang subuh-subuh, tetap kita keduluan sama yang menggunakan aplikasi mobile JKN. Karena aplikasi mobile JKN itu mengambil antriannya bisa sampai 30 hari sebelum kita berkunjung itu kita sudah bisa ambil. Jadi kalau mau datang berkunjung pun antrian itu sudah penuh, yang awal-awal itu sudah penuh. Jadi percuma juga sih, walaupun sebenarnya ya mungkin teman-teman berpikir, aduh repot bagi orang-orang yang tidak bisa menggunakan mobile JKN. Repot sekali, maksudnya ibu-ibu atau oma-oma, oma-opa itu kan tidak tahu ya pakai ini. Kami tetap menyediakan untuk namanya web antrian online. Jadi itu ada web khusus untuk pengguna yang maksudnya tidak bisa menggunakan handphone atau handphonenya tidak support untuk aplikasi mobile JKN, itu bisa. Jadi antriannya bisa datang langsung ke rumah sakit, itu nanti ada antrian online manual ceritanya, dia pakai web, tidak pakai handphone. Nah, kalau pakai manual kita datang langsung, otomatis kita sebenarnya sedikit telat ya. Jadinya mobile JKN kan bisa diambil beberapa hari sebelumnya. Jadi nomor 1 sampai 10 sampai nomor 20 itu mungkin sudah terisi mobile JKN semua. Nah, pada saat kita datang subuh-subuh pun pasti nomor 100 juga. Kayak gitu. Jadi kemudian di rumah sakit jangan khawatir, ada antrian prioritas ya. Jadi teman-teman jangan sampai nanti berpikir, lah kalau 100 terus oma-opa gimana? Nah, itu. Jadi nanti tetap ada prioritas. Jadi oma-opa misalnya datang kemudian tidak bisa support dengan mobile JKN, itu tetap ada waktunya kapan. Jadi nanti diinfokan sama rumah sakit, nanti urutan sekian, jam sekian. Jadi oma-opa kalau misalnya mau pulang dulu boleh. Nanti kembali lagi jam sekian. Nah, itulah dengan kemajuan teknologi ya, Mbak. Jadi memang suka atau tidak suka, kita memang lebih baiklah menggunakan aplikasi mobile JKN. Iya, supaya waktu kita bisa lebih efisien ya. Iya, Bu, lebih efisien, lebih efisien. Tidak perlu
cepat-cepat ke rumah sakit atau ke puskesmas, antri begitu banyak orang. Nah, kayak yang kita harapkan memang tidak ada jadi penumpukan ya di rumah sakit, tidak ada penumpukan supaya nanti kita tidak kepanasan, tidak lelah, bosan dengan melihat begitu banyak kerumunan kan Mbak. Jadi kalau pakai antrian online itu kita datang, orang lain sudah pulang, kita datang, yang lain pulang. Jadi dia bergantian, berputar seperti itu. Jadi nanti mungkin sekarang ini kita masih dibilang tahap sosialisasi juga ya. Tahap sosialisasi, belum murni full mobile JKN. Karena kalau murni full mobile JKN, rumah sakit itu sudah sepi. Sudah sepi dia. Kalau sekarang kita masih tahap sosialisasi, masih mengajarkan masyarakat kita bahwa kalau sudah pakai mobile JKN itu tidak perlu datang cepat-cepat ke rumah sakit. Oke, jadi untuk ibu-ibu yang mungkin pagi-paginya masih mau masak dulu untuk suami, nggak bisa tuh langsung diambil nomor antriannya bahkan sehari 2 hari sebelum kunjungan ke fasilitas kesehatan. Jadi bisa nggak usah khawatir gitu. Aduh pagi-pagi mau ngantar anak sekolah, mau masakin suami dulu, dan mungkin tadi ya untuk oma opa itu udah pasti kan ada cucu-cucunya atau orang anak-anaknya kan yang mungkin bisa langsung mengambil nomor antrian, nggak perlu si oma atau opanya. Oke. Nah, Ibu, salah satu menu yang disebutkan tadi juga adalah telehealth atau konsultasi online. Nah, bisa dijelaskan nggak Bu terkait dengan telehealth ini, bagaimana cara memanfaatkan dan juga kapan baiknya telehealth ini digunakan? Jadi mungkin saya tunjukkan ya menu telehealth ini yang gambar burungnya, gambar burung ini. Jadi nanti ini terhubung ke dokter di mana kita terdaftar. Misalnya kita terdaftarnya di Puskesmas Rumah 3 ya. Puskesmas Rumah 3. Nah, kita akan terhubung langsung dengan dokter umumnya atau dokter giginya. Nah, dengan kita bisa kontrol dari rumah. Jadi kita kontrol kesehatan kita dari rumah. Jadi kita bukan cuma bisa chat kayak WA, tapi kita bisa video call. Kita bisa video call dengan dokter tersebut. Nah, jadwal telehealth itu ada waktunya. Jadi setiap dokter itu sudah memasukkan jadwal kita bisa video callan. Jadi tidak sepanjang waktu, misalnya dari pagi sampai sore mungkin tidak seperti itu. Jadi nanti dokternya kan juga melakukan pemeriksaan di puskesmasnya. Otomatis tidak bisa video call. Jadi dokter tersebut akan memilih waktu di mana dia bisa video call dan juga balas-balas chat. Kalau chat terus kan komplain. Jadi ada waktunya dan di situ kita bisa video call. Nah, kita bisa video call misalnya kita ada gatal ya, gatal atau ruam di tangan atau di badan gitu, bisa kita video call-kan. Oh, ini saya ada gatal dok di ini, apakah ini saya alergi atau bukan, kayak gitu kita bisa chat. Atau kita gigi saya bengkak berdarah, itu bisa kita video callan sama dokternya. Nanti dokternya akan menjawab, dokternya nanti menjawab, oh iya ini harus minum ini, boleh langsung ambil obatnya saja, kayak gitu. Nanti ambil aja di apotek ini, gitu, apotek puskesmas misalnya tinggal ambil. Jadi tidak perlu antri, kita tinggal ambil obat saja karena sudah video call. Nah, atau anak saya dok ini demam sudah 3 hari, apa yang saya harus lakukan gitu. Itu bisa video call, bisa chat. Jadi sangat memudahkan. Jadi kalau selama ini kita harus antri panjang-panjang padahal cuman sakit apa ya, flu, batuk saja mungkin, terus kita harus antri. Nah, jangan khawatir, video call saja, dok saya flu, saya batuk. Nah, apa yang harus saya lakukan dok? Nah, ikuti saran-saran dokter itu, seperti itu. Tanya langsung sama ahlinya ya, jadi jangan dengar bisikan-bisikan tetangga yang nggak mungkin, belum tentu benar gitu, tapi langsung ditanyakan sama dokternya. Wow, ini sangat benar-benar mempermudah ya, apalagi mereka yang sibuk kerjanya tuh bisa dari pagi sampai malam, bisa langsung berkonsultasi lewat fitur telehealth ini. Wow. Ini jangan sampai disia-siakan sih kemudahan ini ya, Tribuners, untuk kalian para peserta JKN. Nah, kemudian untuk menu riwayat pelayanan Ibu, informasi-informasi apa saja yang dapat dilihat oleh peserta? Baik. Jadi riwayat pelayanan itu sebenarnya untuk melihat ya riwayat pelayanan kita. Jadi baik di selama 1 tahun ya, selama 1 tahun itu kita bisa lihat kita tuh pernah berobat di mana saja,
kemudian baik di tingkat pertama maupun lanjutan di puskesmas atau rumah sakit itu kita bisa lihat riwayat pelayanan kita, diagnosanya apa, dan kita bisa kasih rating kesan. Jadi kesan pesan. Jadi Bapak Ibu kalau teman-teman peserta JKN ya, kalau misalnya melihat info riwayat pelayanan itu bisa memberikan rating. Jadi bisa memberikan rating 1, rating 2, 3, 4 sampai 5. Yang terbaik itu adalah 5 ya kalau kita sangat puas dengan layanan di vaskes tingkat primer atau tingkat lanjutan. Nah, kita juga bisa kasih pesan ya. Pesannya itu bisa kita kasih apakah kita puas, pelayanan baik, dokternya baik, atau malah sebaliknya. Kita merasakan keluhan terhadap layanannya, misalnya petugas tidak ramah. Itu bisa kita ketik di situ. Terus ataukah misalnya ruang tunggunya padat, panas. Nah, kayak itu bisa kita masukkan. Nah, ini akan jadi bahan evaluasi vaskes untuk melakukan perbaikan. Jadi memang butuh masukan. Jadi jangan takut teman-teman yang peserta JKN, jangan takut untuk mengisi kesan yang ada di pesan yang ada di situ. Karena tidak akan jangan khawatir bakal nanti tidak dilayani atau apa. Enggak, jangan khawatir seperti itu karena nama kita pun itu bisa disembunyikan. Bisa disamarkan ya. Jadi pilih saja. Nanti ditentang, pilih samarkan nama, silahkan mengisi pesannya. Oh ya, saya kurang puas dengan layanan ini, kamar toiletnya kotor, kayak gitu-gitu. AC-nya ndak nyala, AC-nya mati, itu bisa di ini. Jadi nanti baik kami BPJS Kesehatan maupun vaskes sendiri itu bisa langsung menindaklanjuti. Jadi kami sering berkoordinasi terkait dengan keluhan peserta JKN yang masuk di dalam aplikasi mobile JKN untuk langsung dilakukan perbaikan. Oke, biasanya apa tuh aduan yang paling banyak, Bu? Paling banyak petugas tidak ramah ya. Aduh, mohon maaf ya Vaskes. Karena memang ini petugas tidak ramah. Jadi ini memang jadi PR kita. Petugas tidak ramah itu paling banyak. Terus kemudian obat itu dibeli peserta. Padahal seharusnya kan tidak boleh ada pembayaran ya. Jadi itu yang paling sering itu. Jadi persoalan kenyamanan ruang tunggu itu jarang sih. Saya rasa kalau Vaskes kita tuh sudah bagus kalau ruang tunggu apa segala kayak gitu. Oke, cuman tadi yang paling banyak petugasnya tidak ramah ya. Itu betul. Dan kadang orang tuh kalau jutek, tapi mereka tuh kadang nggak sadar gitu, harus dikasih tahu kamu tuh terlalu jutek. Mungkin sudah lelah, sudah sore ya. Jadi dia ini ya. Tapi kalau bisa diupayakan ya harus tetap ramah ya, Bu ya. Betul. Oke. Nah, untuk tadi ada disebutkan ada fitur juga mengenai ketersediaan tempat tidur. Nah, apa sih manfaat lain dari fitur ketersediaan tempat tidur ini, Bu? Iya, betul. Jadi ini mungkin menu yang jarang sekali digunakan. Sangat jarang. Orang tidak tahu mungkin ya. Jadi di aplikasi mobile JKN itu ada lainnya ya. Jadi menu lainnya itu kita bisa pilih, di dalamnya itu ada info tempat tidur. Jadi ketersediaan tempat tidur. Nah, teman-teman kalau misalnya tidak diminta-minta kita itu akan dirawat inap atau merasa kayaknya ini keluarga saya perlu rawat inap. Jadi kita akan mendatangi rumah sakit tersebut ataukah kita dirujuk oleh vaskes lain, misalnya antar rumah sakit ya, kita dirujuk. Nah, untuk melihat ketersediaan kamar yang sesuai hak kelas kita itu kosong atau tidak bisa dilihat di aplikasi itu. Jadi kita nggak bisa dibohongi ya. Betul. Jadi memang aplikasi itu dibuat untuk transparansi. Jadi transparansi vaskes itu terhadap peserta JKN bahwa memang tidak penuh. Nah, keluhan yang muncul dulu-dulu kan selalu bilangnya vaskes bilang kamar full. Nah, ternyata pas kita jalan-jalan ke belakang tidak full. Nah, aplikasi ini menjawab keluhan tersebut. Jadi teman-teman peserta JKN itu bisa lihat di mobile JKN-nya sendiri. Lihatlah kalau misalnya kita haknya misalnya kelas 2. Kita bisa lihat kelas 2 kosongnya di rumah sakit mana saja. Itu bisa kelihatan. Oh, rumah sakit ini kelas 2-nya kosong. Jadi otomatis kalau saya datang ke sana, otomatis pasti saya dilayani dan diterima. Jadi nanti tidak ada lagi keluhan. Saya datang ke rumah sakit A, kemudian akhirnya saya ditolak karena full, terus pindah lagi ke rumah sakit yang lainnya karena full lagi, terus pindah lagi. Nah, kayak gitu, tidak ada lagi seperti itu. Jadi kita bisa manfaatkan. Betul. Jadi nggak perlu orang aman bilang kerja 2 kali. Iya, betul. Kerja 2 kali, betul. Oke, nah Ibu melihat fitur-fitur pada aplikasi mobile JKN ini kan sangat mempermudah ya peserta baik yang
sakit maupun tadi yang nggak sakit tapi mau screening Iya, juga betul. bisa. Nah, ini kan berarti menunjukkan seberapa penting kita harus punya aplikasi mobile JKN. Nah, seberapa penting menurut Ibu kita untuk punya aplikasi mobile JKN ini? Nah, menurut saya sangat penting ya, teman-teman yang peserta JKN kita sudah hampir 100% ya, hampir 100% saya rasa di seluruh Indonesia punya sebagai peserta JKN dari segmen yang berbeda-beda ya. Ada yang PNS, ada badan usaha mungkin dari perusahaan atau bantuan pemerintah. Nah, ini semuanya wajib punya mobile JKN. Saya kenapa bilang wajib? Supaya ini membantu teman-teman peserta JKN juga. Karena ini Bapak Ibu punya aplikasi mobile JKN ini sangat mempermudah. Cuman mungkin sekarang saat ini mungkin merasa sulit ya, mungkin terkendala jaringan untuk daerah-daerah tertentu tuh terkendala jaringan. Namun jika misalnya dimungkinkan ya jaringan itu kita bagus ya, jaringan komunikasi kita bagus di wilayah tersebut, sebaiknya punya. Karena tidak diminta sakit itu tidak diminta-minta. Saat tiba-tiba saat ini kita sehat-sehat saja, tiba-tiba kita sakit. Nah, aplikasi mobile JKN ini sangat memudahkan. Kita kartu KIS kita ada di dalam situ, kemudian kita mau mengakses layanan, bisa lihat maps-nya di mana posisi rumah sakit itu. Nah, mungkin kalau di Kota Ambon kita sudah hafal ini. Tetapi kalau misalnya kita ke Surabaya, ke kabupaten lain, apakah kita hafal? Enggak kan? Jadi dengan punya aplikasi ini kita bisa tahu, oh iya, di sini rumah sakit yang bisa saya akses, bisa saya datangi. Nah, kayak gitu. Dan menu-menu yang lainnya otomatis antrian online. Kita bisa menggunakan antrian online supaya pasti untuk dilayani. Tidak mungkin ditolak karena kita sudah punya antrian, pasti dilayani. Dan kalaupun di antrian itu penuh, itu ada keterangannya. Antrian penuh, silakan memilih jadwal yang lain. Nah, seperti itu. Jadi semuanya simple, tidak perlu lagi datang pagi-pagi subuh-subuh, bahkan datang ke ini kan takut tidak dilayani, takutnya tidak dapat antrian. Nah, itu jangan khawatir, karena dengan aplikasi mobile JKN itu ada, jadi bisa kita dipermudah semuanya. Jadi tidak kayak dulu keluhannya selalu dengan peserta JKN bilangnya antrian itu banyak sekali numpuk gitu, kami tidak dapat antrian sampai bentrok sesama peserta. Nah, sekarang tidak lagi seperti itu. Nah, kayak gitu mungkin itu sangat penting. Iya. Nah, Ibu, kita punya pertanyaan yang masuk di live Facebook fanpage Tribun Ambon dari @bubuwow. Dia bertanya, maaf Bu, mau tanya, ketika kita masuk berobat dengan menggunakan BPJS Kesehatan, awalnya aktif, lalu beberapa jelang waktu masuk ulang, BPJS-nya udah nggak aktif lagi. Jadi apa kendala sebenarnya? Sedangkan tiap bulan dibayar terus. Mohon solusinya, terima kasih. Oh iya, Mbak atau Ibu atau Bapak ya yang masuk pertanyaannya. Bapak jadi, kayaknya, soalnya Bapak, foto profilnya laki-laki. Ya baik Pak, jadi nanti kayaknya ini kita perlu intens ya ininya. Saya perlu identifikasi karena perlu dilihat dulu, mohon dicek mobile JKN-nya. Apakah di situ segmen kepesertaannya apa ya? Kalau misalnya mandiri, terus nanti kita bisa ngecek apakah memang kita sudah betul-betul melunasi iuran kita sampai lunas ya. Jadi kita bisa cek tagihan kita di aplikasi mobile JKN. Berapa tagihannya kemudian kita lunasi. Nah, kalau misalnya awalnya aktif kemudian tidak aktif, nah itu dia. Dan tadi kita mau lihat apakah terkendala iuran, kemudian kalau misalnya segmennya bukan mandiri, adalah PBI, itu bisa dicek apakah memang itu ada penonaktifan. Jadi bukan penonaktifan bukan dari BPJS ya Bapak, jadi jangan salah pengertian. Jadi memang kita butuh maksudnya Bapak itu konsultasikan langsung ke kami, mungkin tidak dalam sesi ini, bukan sesi live ini ya, langsung dengan kami BPJS Kesehatan, itu nanti kami bisa cekkan nomor kartu sekian ini segmen apa, yang nonaktifkan itu siapa. Jadi jangan sampai karena iuran, penonaktifan itu bisa karena iurannya, karena iurannya menunggak jadi tidak bisa tadi tidak disampaikan kan segmennya apa? Enggak, iya kan? Jadi kalau mandiri tolong cek pastikan iurannya di aplikasi mobile JKN. Nah, kalau yang bantuan pemerintah itu tolong dicek apakah segmen kita itu dinonaktifkan oleh pemerintah atau tidak. Yang nonaktifan itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, itu yang perlu kita pastikan. Karena untuk bantuan pemerintah itu tidak terkadang memang bulan ini kita aktif, bulan depan itu belum tentu kita aktif. Apakah datanya NIK-nya itu ada masalah, double atau apa, perlu perbaikan data. Nah, makanya nanti perlu clear masalah penonaktifannya ini segmennya apa. Jadi apakah itu dari PNS kah atau badan usaha atau ini.
Kalau badan usaha kalau sudah berhenti bekerja, otomatis perusahaannya menghentikan pembayaran tersebut. Nah, mungkin itu bisa dikonsultasikan ke kami di BPJS Kesehatan. Ya. Oke, jadi kalau tidak aktif itu memang pasti ada alasan yang jelas Iya, ya, Bu. betul. Tinggal nanti dicek dan dikonsultasikan Iya. aja. Oke, nah Ibu terakhir, apa yang ingin disampaikan ataupun juga harapan untuk para peserta JKN, Ya. Ibu? Harapan saya ya tentu saja sesuai tema ya. Ya. Sesuai tema. Karena akses layanan sebagai peserta JKN, kita punya hak ya untuk mengakses layanan. Nah, di sini seperti kita ketahui begitu banyak keluhan mungkin terkait dengan akses layanan. Sangat kami dari BPJS Kesehatan sangat mengharapkan teman-teman peserta JKN Bapak Ibu itu memiliki aplikasi mobile JKN. Nah, untuk mayoritas dari kita kan sebenarnya sudah bertransformasi digital nih. Sudah rata-rata punya handphone, kemudian sudah bermedsos. Tidak ada salahnya kalau kita punya satu aplikasi yang tidak boleh dihapus. Kadang-kadang kan kalau misalnya mengakses layanan di-download, tapi pada saat nanti setelah ini dihapus. Jadi kalau misalnya kita masih menjadi peserta JKN, masih butuh juga dengan JKN ini, tolong download aplikasi mobile JKN. Begitu banyak manfaat menu-menu yang sebenarnya perlu kita gunakan di dalamnya untuk mempermudah layanan ke vaskes kita. Apakah itu ke puskesmas atau itu ke rumah sakit, itu sangat memudahkan. Yakinlah ini mungkin karena kita belum coba ya. Kalau kita sudah punya, terus kita sudah coba, itu pasti bilangnya, aduh ini sangat bermanfaat sekali aplikasi ini. Nah, kayak tadi Bapak tadi itu, Bapak itu bisa ngecek di aplikasi mobile JKN-nya, saya segmen apa, kenapa saya itu dinonaktifkan. Itu bisa langsung tahu alasannya di situ, tanpa harus nanti repot-repot ke kantor BPJS Kesehatan. Jadi Bapak harus langsung download ya betul, sekarang ya. tolong di-download, nanti bisa lihat, ini saya dinonaktifkan karena apa. Nah, bisa dilihat juga dari seluruh anggota keluarga kita, apakah saya sendiri yang dinonaktifkan atau seluruh keluarga saya. Karena biasanya kan ada salah satunya atau ini. Nah, kalau PBI biasanya bantuan pemerintah ya, biasanya itu karena NIK atau memang ada kebijakan sendiri dari Kemensos atau pemerintah kabupatennya kayak gitu. Nah, kalau punya mobile JKN itu sangat bagus, sangat apa ya, menurut saya sangat penting kalau kita sebagai peserta JKN. Paling simpelnya itu adalah kartu BPJS Kesehatan kita tuh ada di situ. Jadi nah, perlu harus di situ, ya. tidak perlu dibawa. Jadi kalau selama kita peserta JKN, milikilah aplikasi mobile JKN karena kartu kita ada di situ. Mungkin seperti itu. Oke, jadi yang punya kartu BPJS tapi hilang, itu bisa juga dicetak. Iya, betul. Melalui aplikasi mobile betul. JKN bisa ini. kita cetak. Jadi silahkan saja lah bereksplor dengan aplikasi tersebut. Tapi yang paling penting jangan hapus, jangan hapus aplikasinya. Karena ini yang paling sering, lebih sering mempertahankan Facebook, Instagram daripada ini aplikasi ini. Nah, pada saat sakit bingung, mana ini, di mana kartu saya, di mana kartu saya. Nah, ini sebenarnya kalau kita cukup bawa handphone kan selalu ikut ya bersama kita. Jadi aplikasi mobile JKN-nya itu ada. Dan rumah sakit pun sudah menyediakan WiFi. Jadi kita bisa mengakses pas kita di rumah sakit itu sudah bisa diakses. Jadi nggak perlu takut kalau kehabisan data. Betul. Ya, Bu, ya. Betul. Aku siap membantu untuk mobile JKN. Ya walaupun aplikasinya atau kita mungkin bisa log in, log out lagi, login lagi, tapi ya kalau bisa diupayakan untuk tetap stay aplikasinya di handphone betul. kita. Jangan dihapus. Ya, jadi bisa passwordnya bisa dihafal ataukah bisa dituliskan di mana gitu, ditempel di handphone juga boleh, nanti dibantu sama petugas rumah sakitnya. Terkendala pun itu kami siap membantu. Jadi kami ada petugas BPJS 1 juga Mbak di sana di setiap rumah sakit itu berkeliling. Jadi mereka itu Bu Feni sama Bu Jihan itu keliling rumah sakit itu bisa membantu kita kalau kita terkendala dengan aplikasi mobile JKN itu. Jadi jangan khawatir terhambat ya. Semua media terhubung ke BPJS Kesehatan itu bisa fast respon gitu. Wow, ini sangat informatif sekali ya. Bu Sri sudah menjelaskan secara detail banget untuk Tribuners mengenai apa saja kemudahan-kemudahan yang bisa didapatkan oleh peserta JKN yang menggunakan aplikasi mobile JKN. Ibu terima kasih banyak sudah hadir dan berbagi informasi bersama Tribuners di rumah. Semoga apa yang disampaikan ini bisa diserap sama Tribuners. Yang paling penting tadi harus download aplikasinya dan jangan dihapus.
Oke, Tribuners dan juga Ibu Sri, Ya. kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah bergabung baik di kanal YouTube maupun Facebook fanpage Tribun Ambon. Nanti kita ketemu lagi di Tribun Bahas Story edisi berikutnya. Saya Putri Utami pamit. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.